Oke, halo pribadi, balik lagi di Ule channel gua. Jadi kali ini gue pengen update lagi tentang si Mawar. Waduh, ini udah lama banget nggak gue update nih. Jadi setelah naik pertama kemarin itu yang ke 66 free itu sampai sekarang nggak pernah gue kontenin. Jadi nggak pernah gue update. Jadi kemarin itu sebenarnya waktu awal naik jebol udah gue kontenin tuh ada ya. Terus naik lagi nih yang baru nih. Dan itu sebenarnya udah panjang banget perjalanan, udah hampir kurang lebih 3 bulanan mungkin ada ya. Jadi di spek yang 220cc ini 66 free itu udah gue pakai touring kemana-mana si Mawar. Cuman gue nggak sempat ngonten karena lagi banyak banget kesibukan ya. Salah satunya ini nih, lagi progres PCX 70 free. Ini juga baru pulang touring, lagi check up nih. Cuman yang gue pengen bahas bukan yang ini nih. Gue pengen bahas tetap mesinnya si Mawar. Jadi hasil dari kemarin itu gue yang spek baru itu cukup puas karena mesin tuh nggak rewel pertama, dan gue udah banyak melakukan kegiatan apapun dengan si Mawar. Salah satunya udah touring ke Jogja, itu pulang pergi aman tanpa ada trouble sedikit pun. Buka TB pun nggak, buat CVT nggak, jadi bener-bener pure cuman gue untuk isi bensin. Terus juga touring ke Geopark bareng teman-teman itu juga udah. Bahkan kita ikut balap resmi ke Jurnas itu juga ikutan. Setelah ke Jurnas balap liar itu juga udah, dan masih dipakai buat ajak ijik buat ke puncak. Harian juga gue pakai, dan itu mesin sampai sekarang sebenarnya aman. Cuman sekarang mesinnya turun lagi nih karena gue lagi check up pertama ya, kedua juga ganti karakter. Jadi gini, kemarin pas setelah pulang touring dari Jogja itu karakter angka dialnya tuh gue ganti. Jadi gue pakai karakter buat balap ya, jadi untuk kebutuhan balap 200 meter 201 meter lah segitu. Dan sekarang sekalian gue check up dan juga gue ganti angka durasi untuk kebutuhan touring lagi karena gue ada rencana mau pakai touring lagi nih sih Mawar. Juga sekalian ganti stang seher. Jadi stang seher gue tuh yang lama itu makan, padahal nih stang seher ori, tapi gue ganti tetap ori lagi sih. Jadi kendalanya adalah punya motor strukan itu musuh utamanya adalah beban. Jadi motor struk itu musuh utamanya menurut gue tuh beban, karena di sini udah sering buat kejadian motor-motor strukan dipakai buat harian terus pakai beban buat boncengan buat nanjak ke puncak. Itu udah pasti, nggak udah pasti sih, tapi kebanyakan di sini stangnya kalah tuh, kemakan kalau kelihatan tuh ya. Dan akhirnya gue ganti lagi pakai stang yang tetap ori. Juga sekalian tadi gue cek bagian noken as karena kemarin itu bagian klepnya sempat jeber sebelum gue pakai pair klep dari KS Racing. Nah, sekarang gue pakai pair klep dari KS Racing itu menurut gue pas banget. Terus floating enggak, terus juga rapet, terus juga performanya juga maksimal, cuman nggak ngerusak sampai si klepnya jeber karena pair klep terlalu keras juga nggak bagus. Jadi gue kemarin sebelum ke Jogja berangkat tuh gue udah pakai ini, dan tadi gue check up, alhamdulillah klep gue aman, nggak jeber lagi. Jadi nggak pusing, nggak capek setel klep mulu, karena kalau setel klep otomatis ngerubah dial kan. Jadi gue pakai ini, tadi gue cek aman. Vario kelihatan nggak sih? Ini khusus pair klep Vario 160 maupun PCX 160, dia ada 4 klep. Dari segi piston aman, jadi piston gue masih pakai IKK yang lama tuh yang 66, itu aman banget, nggak ada baret sedikit pun. Dari boring juga aman, tapi agak ada baret Ryan, bukan baret Ryan ya, baret halus, tapi masih wajar lah karena gue memang pakai boring ini bahan-bahan biasa, cuman pakai bahan bioli. Gue rencananya mau ganti karbon tadinya, cuman takut nggak keburu, jadi ya udah gue cukup check up buat di stang seher, udah gue terap lagi dengan angka dial yang baru. Terus dari segi pendinginan juga masih full standar tuh, dari radiator standar, water pumpnya juga standar, semuanya standar, dan suhu juga stabil. Jadi buat gue kebutuhan touring tuh gue pakai indikator suhu, itu kalau dipantau selalu suhunya tuh stabil, nggak berubah di angka 68an. Itu nggak naik nggak turun. Dan juga gue sempat kemarin nyobain pakai oli-oli yang tulisannya Arab ya. Itu menurut gue di motor gue nih di Mawar nggak cocok, karena pertama performa mesin gue jadi berat banget waktu itu. Terus suhu mesin gue tiba-tiba bisa naik sampai ke 90. Itu gue udah curiga nih, kok ada yang salah nih, padahal gue baru ganti oli tuh. Curiga gue adalah awalnya TB bermasalah gitu. Akhirnya begitu gue putusin udah ganti oli di jalan, ganti oli motul, itu ternyata performa langsung normal, enak lagi, motor nggak berat, terus suhu pun langsung turun di 68. Tadinya sampai 90, sampai hampir 100. Jadi menurut gue buat oli sih gue nggak bisa sembarangan. Jadi part-part yang sekarang gue pakai yang pasti-pasti aja. Kayak pair klep juga udah teruji nih. Nanti setelah ini pair klep kita akan reset bagian kirian lagi ulang untuk kebutuhan touring-touring, karena sebelumnya untuk kebutuhan balap. Nih, ini Mawar itu Ciput. Ini speknya kalau Mawar tau lah ya, 220cc, ini 253cc. Ini 70 free, ini 66 free. Ini dua-duanya kebutuhan untuk touring.
Ya kalau pengen balap juga bisa, cuman kita perlu rubah angka durasinya aja, penyesuaian lah. Ini juga masih ada, sambil kita cek-cek ya. Ini ada mesin Mio, terus mesin racking. Oke, kayak gini lah. Oh iya, ada satu lagi. Jadi knalpot gua yang si Samlong model-model Cobra itu, si Jiro gua ganti pakai WRC. Belum sempat gua review juga. Itu baru gua tipis-tipis di Instagram waktu pemasangan. Nah, untuk performa menurut gua tetap emang knalpot kompetisi karakternya itu nggak bisa bohong ya, karena memang lebih enak pakai yang buat kompetisi. Cuman yang gua raguin adalah kalau buat touring, kayak waktu itu gua touring ketilang karena bentuknya terlalu racing. Jadi gua mutusin untuk bikin knalpot kondoman dari WRC dengan spek P1 nya 32 dengan inlet 50. Tapi menurut gue yang gue rasain kemarin untuk performa agak kurang karena agak nahan, nggak sengeplong sama make bebasan. Jadi tapi buat touring-touring sih aman ya, dari bentuk sama suara juga jadi lebih adem. Sekarang si Mawar lagi pengen naik karena udah ketemu angka baru, semua udah dicek juga udah aman, tinggal lagi disiap-siapin nih. Terus velg juga pengen bahas. Sejauh ini sih aman-aman aja velg ya, karena gue masih pemakaiannya wajar, nggak terlalu ekstrim touring-touringnya lah, masih touring-touring tipis. Cuman gue belum ketemu aja kalau misalkan buat touring jauh ini kekuatan velgnya tuh kayak apa. Jadi gue belum sempat bawa jauh. Tapi sejauh ini sih buat harian, buat touring-touring tipis ke Jawa Barat sih sejauh ini aman. Terutama velg depan. Karena si Mawar ini kan powernya lumayan gede, jadi gampang terbang-terbangan. Itu kadang kalau lagi nggak siap waktu terbang pas ngebanting tuh kencang banget. Pikiran gue nih velg sepeleng kalau nggak bisa pecah nih. Tapi sejauh ini masih aman sih. Yang penting kalau kita pakai velg aftermarket kayak gini, kita pinter-pinter setting angin. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor juga, jangan terlalu kurang anginnya. Kalau gue biasa pakai di depan itu karena berat badan gue cuma di 58, gue di ban depan cuma pakai di 29 atau 30. Ban belakang gue pakai di 28. Itu buat sendiri, mau boncengan gue tekanannya sama. Karena kalau terlalu keras juga nggak nyaman, pertama, kedua juga bahaya buat velg-velg kayak gini nih. Ini menurut gue segitu aja. Kalau terlalu kurang juga anginnya juga nggak bagus, motor nggak stabil. Terus kalau ngajar lubang itu bisa kena peleknya langsung. Untuk throttle bodinya ini nih tuh udah kotor banget. Ini habis waktu itu ya, habis touring, habis kemana-mana pokoknya belum sempat diservis lah, stang sernya keburu kena. Tapi memang gak ada penyakit aneh-aneh yang lain sih, cuman stang serto. Karena udah ngalamin juga pecek sebelumnya punya Bang Asep, itu stang ser juga kena karena dipakai ke puncak terus boncengan. Ya pokoknya jadi menurut gua musuhnya motor seterukan adalah beban, udah itu kuncinya. Jadi di next konten gua akan bahas ini nih. Sebenarnya banyak banget konten-konten yang bisa sharing buat temen-temen, yang edukasi juga, terutama buat garap mesin ekstrim banyak banget ini sebenarnya. Cuman gua nggak sempet untuk konten-kontenin kayak gini nih. Terutama ini nih di PCX 70 free. Kemarin baru banget pulang dari Lampung, dari Sumatera. Sekarang lagi check up, sekalian ganti stang. Besok untuk lebih detailnya gue akan bahas khusus si 70 free ini, mulai dari sektor mesin sampai perubahan-perubahan lainnya yang ada di motor ini. Pokoknya pantengin terus. Terpam gue masih standar spek 66. Jadi banyak yang tanya juga untuk spek di bore up PCX 160, banyak yang 63 atau ke 62. Itu radiator perlu di-upgrade gak? Menurut gue enggak usah. Jadi buat lebih akuratnya, biar teman-teman percaya tuh, pasang pakai ini nih. Nih, ini suhu temperatur buat mantau suhu. Ini bukannya volt aki ya, ini buat suhu. Sama juga yang 70 free gue pakai ini. Tuh. Jadi buat teman-teman tuh tahu motor-motor spekan itu kapan waktunya bisa di gaspol, kapan enggak. Jadi supaya mesin juga awet kalau kita punya indikator-indikator kayak gitu. Malah lebih keren lagi yang PCX 70 free ini, dia kan pakai radiator yang di sampingnya itu udah aftermarket, udah lebih gede, pakai merek Vince kalau nggak salah ya. Terus di double radiator pakai depan MX King. Nih. Tuh, pakai double MX King, jadi sirkulasinya tuh double. Ini malah lebih bagus, suhunya cuma di 55 sampai 58 lah stabil. Cuman dia pakai electric water pump. Jadi di water pump standar tuh yang nempel longkan as udah mati, dia pakai EWP. Sebelum Mawar juga udah pakai double radiator tuh, sama. Cuman belum gua aktifin karena kendalanya adalah selangnya ini kalau dipasukin selang dia mentok sama spakbor. Jadi kalau lagi dibebanin, lagi di jalan lah, kan ini turun ya, ini nyentuh, jadi belok untuk belok tuh agak susah. Jadi harusnya gue ngerubah ke bawah nih, ngerubah lubang ini adanya di bawah, kanan dan kiri sama kayak yang ini gue lakuin tuh.
Ini yang standar dimatiin, dibikin di bawah. Cuman harganya lumayan. Satu titik lubang di bawah sini itu harga 200.000. Jadi kanan kiri 400.000. Beda jauh sama harga radiatornya, nggak nyampe 300.000. Ini radiator Max King ori nya. Jadi gue belum sempet, karena menurut gue juga nggak darurat. Semenjak gue pakai suhu itu bisa kepantau, suhu gue masih stabil di 72 lah kadang. Jadi menurut gue itu masih aman. Kan turun ke Jogja sama lu kan kemarin? Betul. Ada trouble gak gue di Jogja? Trouble sih nggak ada, aman pokoknya itu. Gue buka-buka TB, buka-buka CVT gak? Aman. Cuma Nggak isi ada. bensin kan? Betul, isi bensin doang. Nah jadi jawabannya adalah motor bore up, motor stroke itu, apalagi udah lumayan ekstrim ya, 66 free, Iya. stroke-an, itu sebenarnya aman-aman aja. Aman. Yang penting cara bikinnya, ya kan, perhitungan bikinnya juga, terus dari segi cara bawanya juga. Ya karena gue yang bongkar sendiri, gue tahu buat karakter, tahu buat barang, jadi barang yang gue pakai gue bisa tahu kapasitas kemampuan maksimal itu dia semana sih. Jadi gue bisa tahu kapan harusnya gue betot gas nih, Iya. dan kapan harusnya gue nggak betot gas juga. Jadi mesin tuh awet. Nggak kayak motor siapa tuh jebol tuh. Motor lu bego. Oh, motor gue jebol ya. Motornya 59 ya. Apa 69 itu gue rasa 69. Masa overheat mulu di jalan. Jadi cukup ngimbangin lah, nggak perlu kita pol-polin. Kalau motor untuk spek kan ya, cukup ngimbanginnya udah cukup. Karena perjalanan jauh takut kenapa-napa di jalan repot malah. Jadi kita cari aman, kita rasain mesin sampai dapet feel-nya, baru kita bisa gas dah. Jadi kapan kita ngegas kita tahu, kapan kita nggak ngegas juga kita tahu. Apa nih? Oh ini stangnya tadi udah gue kasih lihat ya. Ini stangnya Mawar nih tuh, kemakan. Oke, Mawar udah bungkus, mesinnya udah rapi juga. Nah ini look knalpotnya nih, WRC Kondoman, inletnya 50, P1 nya 32, warnanya sun blue. Sekarang tinggal kita naikin ke si Mawar nih. Ya terus, ya terus, ini, ya terus mundur, lanjut. Kurang mundur. Kasih lem nggak? Anjir, aku bener tadi. Masuk ah. Enggak. Oh gitu caranya, diludahin dikit pokoknya biar masuk. Dan akhirnya si Mawar udah kebungkus nih pakai baju. Tadi udah tes langsam dikit, aman sih. Akan gue spill dikit-dikit nih kenoraan-kenoraannya nih. Di sini ada saklar darurat, ini nyuntiknya langsung kaki. Jadi kalau kontak mati pun nih kontak mati. Kalau lagi darurat kita lagi berhenti, kalau ada pengen cek TB segala macem, ada lampunya. Saklar di sini. Jadi langsung nyamper api. Dan ini hanya untuk lampu darurat, nggak untuk standby. Jadi jangan sampai lupa kalau ini kita nyalain terus, karena bisa terperaki nanti. Ini buat ngecek-ngecek kalau misalkan lagi darurat, kita matiin. Terus ada juga lampu kolong, cuman kalau ini harus kontak aki, kontak saklar ini. Waduh, menyala. Hah? Iya, belum ya. Per keras, tadi gue pengen pasang itu keras tapi pernya. Coba kali deh. Kita bungkus langsung besok cuci steam bersih. Langsung nunggu info info P. Nih lah, nyalanya gampang banget, enak nih. Nggak perlu pencet gas, langsung kita starter gini. Lupa gua tombol starternya ini. Modenya ngasih di mode 2 on. Panasin dulu biar olinya naik. Sok udah kenceng belum? Yang bener lu. Enggak, takutnya lepas. Kita kasih panas biar oli naik. Gak ada rain-rain ini, soalnya semua share lama. Cuman kita ganti stang share baru doang. Sekarang suaranya udah bersih. Kemarin suaranya gerasa letek banget gara-gara stang share kena. Suhunya masih di 31. Radiator belum ditambah ya? Enggak. Nah, coba.
masih agak selip. Oh, suhu nggak gerak ya? Suhunya nggak gerak. Nggak gerak, 31 aja dari tadi. Bacotnya WRC nih kalau mau denger ya. Oh, baru sirkulasi itu, baru naik dia ke 32. Naik sampai 89, Cok. Lu naik 90. Iya, ketinggian. Harusnya 80. Apa kering ya? Oh, tadi banyak kok. Nggak, takutnya pas muter kan kurang deh. Awas, muter. Oh, baru muter ya. Ngevakum tadi dia. Kering tuh. Air radiatornya jadi kering, guys. Karena tadi belum naik full. Ada air apa tuh? Mana? Oh, radiator itu. Apa namanya? Reservoir ngebuang. Soalnya overheat. Air apaan ya? Lu pakai air apaan ya? Oh iya, ayo pom yuk. Pom yuk. Kita isi air keran aja ya. Apa? Oh, 91. Kalau mau lihat tes. Cuma settingannya masih agak berecet ya. Suhu gua ketinggian. Setut. Suhunya ketinggian. Dari situ aja nggak apa-apa. Oke, kita isi radiator seadanya karena darurat. Air keran. Air keran aja bisa terbang-terbangan, gokil gak? Kemana tahu deh. Set. Ini oke, ini bisa gak? Terangin Jut dari sini pengen dari sini. Nah lu dari situ ya. Tahu ya. Terus. Dah. Oke. Setting lagi. Hah? Oh iya.
nggak berani. Emang apa? Anjir. Oke, kalau gitu everybody, jadi segitu aja konten gua kali ini. Kedepannya gua akan update terus perkembangan Mawar. Jadi spek yang sekarang ini gua puas banget sih, keren pokoknya. Jadi kalau gitu pokoknya pantengin terus konten gua, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar konten-konten seru bang. See you, bye bye. Thank you semuanya. Knalpotnya kalau mau lihat nih. Suaranya lebih adem dari